Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nur Asia. Saya merupakan mahasiswa dari program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Padang Lawas. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradilan, di mana saya akan membahas atau menjelaskan mengenai ringkasan studi kasus tentang pengadilan dengan nomor perkara 1955 garis miring Perdata Gugatan garis miring tahun 2025 garis miring Pengadilan Agama Bandung. Adapun kategori perkara yaitu tentang perceraian, dan adapun para pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah yang pertama sebagai penggugat, yaitu seorang ibu rumah tangga yang berstatus janda saat menikah yang diwakili oleh kuasa hukum Dani Gumilar SH. Dan adapun yang kedua sebagai tergugat, yaitu seorang wira swasta yang berstatus duda saat menikah dan tidak pernah hadir di persidangan. Dan adapun yang menjadi pokok perkara dalam studi kasus ini adalah gugatan cerai diajukan oleh istri atau penggugat terhadap suaminya atau sebagai tergugat dengan alasan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan juga sering terjadi perselisihan. Tergugat tidak layak dan tidak menentu dan memberi nafkah lahir batin, dan sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2024. Dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan atau posita, yang pertama pernikahan sah secara hukum Islam pada 5 Juni 2023 dan tidak dikaruniai anak. Yang kedua, sejak November 2023 rumah tangga tidak harmonis. Dan yang ketiga, tergugat tidak memberikan nafkah secara layak. Dan yang keempat, telah pisah rumah lebih dari 1 tahun. Dalam perkara ini, penggugat memberikan tuntutan, yaitu dengan memohon kepada majelis hakim. Yang pertama, untuk mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 atau bain sugro dari tergugat terhadap penggugat. Dan yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan perbandingan. Adapun yang pertama, pasal 19 nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi perceraian sah bila perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali. Yang kedua, dalam kitab Al-Muhajjab yang menyatakan hakim boleh menjatuhkan talak jika istri sudah tidak menyukai suaminya secara mendalam. Nah, masuklah kita kepada bagian yang terakhir, yaitu amar akhir putusan majelis hakim. Yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil sah namun tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat secara verstik. Yang ketiga, menjatuhkan talak 1 atau bain sugro tergugat terhadap penggugat. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara sebesar Rp190.000 kepada penggugat. Dan putusan dijatuhkan oleh majelis yang diketahui oleh Dr. Andus Haji Uman MSy pada 8 Mei 2025 secara elektronik. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai studi kasus dengan mata kuliah Sejarah Peradilan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.